Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta, Ibu Margiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, pejuang pendidikan, bersyukur sekali saya sangat bangga berada di antara orang-orang yang berada di jalan Allah dalam rangka menjadi pendidik. Ini perjuangan yang insya Allah bukan hanya berpahala di dunia, tapi juga berpahala di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau bicara tentang profesional itu kan sikap ya, sangat ditentukan bagaimana kita itu mengambil sikap tadi. Misalkan ini bentar lagi hujan, Bapak Ibu akan bersikap alhamdulillah nopo walah punya udan. Dua-duanya. Soalnya esok-esok walaupun udan, ibu langsung walah udan loh, ya Allah. Karena sikap itu akan menentukan apakah kita dapat pahala ataukah mungkin kita akan dapat ujian dari Allah. Maka kalau tadi dikasih tema profesional, profesional itu kalau dalam agama senilai dengan kata itkon. Itkon itu tegese bersungguh-sungguh dalam keahliannya. Jadi naik kita pada profesional ya, kita punya keahlian apa, kita bersungguh-sungguh dalam keahlian itu. Insya Allah nek awak diri bersungguh-sungguh, apa saja yang kita inginkan akan didapatkan. Nanti pun Kanjeng Nabi menjada wajada pun apa sedangkan nggih. Masalahnya kalau digabungkan dengan amanah, amanah menika kalau dari KBBI artinya tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara garis besar. Tapi amanah kalau dalam menurut agama menika sesuai dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72 menika artosipun semua syariat yang harus dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, syariat dari Allah. Maka amanah ini tidak mampu, bahkan tidak diterima oleh gunung, oleh langit, oleh bumi, kecuali yang menerima amanah ini adalah kita sebagai manusia. Innal aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal ila akhir ayat ya. Sesungguhnya Allah telah memberi amanah kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, semuanya menolak kecuali manusia. Kenapa? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia menika bodoh dan jahil karena berani-beraninya menerima amanah. Tetapi dengan amanah itu menjadikan derajat kita sebagai manusia melebihi derajat semua makhluk. Bahkan
tanda ketika kita derajatnya lebih tinggi itu seluruh malaikat pun diperintahkan untuk sujud kepada kita sebagai manusia. Wa id qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka sifat amanah profesional itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengambil keputusan dalam diri kita. Nah, ini saya ambil dari kitab Tazkiyatun Nafs karya Imam Ghazali. Ngendikanipun, tubuh kita ini ada 3 raja yang ingin menguasai diri kita. Kalau yang berkuasa itu betul, insya Allah tubuh kita ini baik. Nah, 3 hal yang ingin menguasai tubuh kita sehingga mempengaruhi sikap kita, tindakan kita itu yang pertama adalah hati, yang kedua akal, yang ketiga nafsu. Kalau hati yang berkuasa, insya Allah semuanya baik. Kalau seluruh apa yang kita kerjakan, baik mata, telinga, tangan, kaki itu semua menurut kata hati, maka akan baik semuanya. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, ala fi jasadil mudghah idza soluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Mangertenono nek ning jero tubuh ini ada segumpal darah, segumpal daging. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Apabila jelek, maka jeleklah seluruh tubuh itu. Napa niku ngendikanipun Kanjeng Nabi, ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Maka hati ini perlu ditata, perlu dijaga. Insya Allah kalau kita bertindak atas hati, itu akan menjadi orang yang hati-hati ya. Sehingga apa saja yang dari hati, insya Allah akan sampai ke dalam hati. Ngendikanipun para ahli hikmah. Nah, Bapak Ibu, menawi yang berkuasa itu yang kedua, nafsu, maka akan rusaklah. Ya. Awit punapa? Sebab nafsu itu hanya mengajak kepada kemungkaran. Kados diri ngendikanipun Allah wonten ing surat Yusuf. Ayat 53, inna nafsa la amarotum bisu illa ma rahima rabbi. Sak temene nafsu itu hanya mengajak kepada kerusakan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu itu dirahmati oleh Allah. Nah, nafsu yang dirahmati ini yang harus kita kejar. Sebab ada 3 jenis nafsu menurut Imam Ghazali. Nafsu yang pertama, nafsu yang dirahmati, menika nafsul mutmainah. Bagaimana kita bisa dirahmati? Itu kita harus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena besok kita pun masuk surga bukan karena amalan kita. Kata Nabi, kamu semua masuk surga karena rahmatnya Allah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk saya. Jadi tidak mungkin kita bisa masuk surga tanpa dirahmati oleh Allah. Tapi yang sudah dirahmati akan dipanggil oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, supaya dirahmati itu kita harus mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena manusia itu senantiasa dipenuhi salah dan dosa. Setiap saat tidak ada orang yang tidak pernah salah dan dosa. Bahkan dari menit ke menit pun kita ini pasti berbuat dosa. Nah, entah kita sadari atau tidak. Nah, kalau itu diampunkan oleh Allah, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, bagaimana bisa diampunkan? Maka tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Ibadah itu fungsi utamanya adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Kadang kita berpikir beribadah supaya pahalanya banyak sekali. Apa ibadah yang tidak bertujuan mendapatkan ampunan? Sholat bahkan dari wudhu itu juga sudah menggugurkan dosa. Ketika cuci tangan, dosa dari tangan gugur. Ketika cuci muka, dosa dari mata, lisan gugur semua. Ketika kita sholat, maka kata Nabi, sholat yang satu dengan sholat yang lain itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Kalau kita tiap saat berbuat dosa tapi sholatnya rutin terus, apakah bisa bersih dosa kita? Kata Nabi, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat-sholat saya bisa menghapuskan seluruh kesalahan dan dosa saya? Maka Rasulullah menjawabnya, bagaimana seandainya di depan rumahmu ada sungai yang sangat jernih dan kamu setiap hari mandi 5 kali. Kira-kira masih ada sisa kotoran tidak ya? Ya tidak ada. Kemudian itulah gambaran sholat. Puasa menurut maklumat PP, Beijing jatuh tanggal berapa? Waduh, tidak tahu ini. Tanggal 18 Februari tahun 2026. Jadi Bapak Ibu sing tesih kagungan utang monggo segera di sahur karena sebentar lagi kita masuki puasa. Dan puasa tujuan utama juga man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, menghapus dosa yang telah lalu. Haji, bahkan haji pahala terbesarnya adalah menghapus dosa sebagaimana ia bayi baru lahir. Maka tidak ada balasan haji umroh yang mabrur-mabruroh kecuali surga. Umar kemarin umroh Ramadan pasti merasakan bagaimana dosa-dosa itu berguguran karena kita merasakan betapa dekatnya kita kepada Allah ketika kita berumroh atau berhaji. Demikian juga untuk zakat, ya, bahkan silaturahim, ya, mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, itu menurut riwayat seluruh ikan di lautan itu memintakan ampun kepada orang yang sedang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Nah, Bapak Ibu ini setiap hari dosanya dipun suwun ke ngapura. Okay. Senajan to ling rungokke ngaji kali delok HP ya di ngapura. Soalnya kan niate golek ilmu gitu. Nek awak dhewe ra sempat njaluk ngapura, insyaallah wis dijalukke ngapura kali seluruh ikan yang ada di lautan. Boyo sangat kita nggih, Ibu. Niku nek sing berkuasa ati, nek sing berkuasa nafsu wis bakal rusak kabeh donyane ya. Yang ketiga yang ingin berkuasa dalam diri kita itu adalah akal kita. Nah, akal kita ini hanya mau berpikir gini, benar atau salah. Kalau benar ia lakukan, kalau salah ia tinggalkan. Enak atau sengsara. Kalau enak dilakukan, kalau sengsara ditinggalkan. Maka semua masalah kalau kita memandangnya dengan beberapa hal ini akan berbeda-beda hasilnya. Misalkan ketika kita mau berangkat ngaji kayak gini, kalau dipandang dari segi akal, pilih mana ngaji sama nonton TV? Gitu, kok pilih ngaji? Karena akalnya benar soalnya. Tapi kalau akal yang lansih tanpa ada hati, insya Allah akan pilih nonton TV. Karena nonton TV kelihatannya lebih menyenangkan daripada
ngaji. Akal itu hanya bisa mengajak yang menyenangkan, kita lakukan, yang menyusahkan, kita tinggalkan. Kira-kira bekerja keras dengan bersantai-santai lebih banyak mana? Karena akan menyenangkan kalau kita ini bersantai-santai. Kadang-kadang orang yang tetek di pinggir jalan itu ketika dia, kowe kok nganggur tuh mas? Ah, ngene wis penak. Lah kowe sekolah nggo ngopo? Ben iso sambut gawe. Lah nek sambut gawe entuk ditungan nggo ngopo? Ben iso bahagia. Ah kesuwen aku ngene wis bahagia kok. Sehingga sikap itu sangat ditentukan bagaimana kita berpikir atau merasakan dengan hati, atau mau kita ambil putusan dengan hawa nafsu kita. Maka siapa yang berkuasa dalam diri kita, itu tugas kita. Kalau kita ini sebagai orang yang profesional, tugasnya adalah memenangkan hati kita dalam setiap mengambil keputusan, tindakan. Insya Allah kalau hati kita itu menundukkan nafsu kita, menundukkan akal kita, ini menjadikan ciri bahwa kita ini menjadi orang yang seperti Bu Mar katakan tadi, orang yang penuh barokah, dirahmati, ya. Tapi kalau yang berkuasa dalam diri kita adalah akal kita, bisa jadi kita ini orang yang sangat egois. Karena ada nafsu yang kedua, kata Al-Ghazali, namanya nafsul amarah. Nafsul amarah niku digambarke nek tenggon kitab niku kados dene sifat hewan naminipun segawon. Nah, segawon niku suarane paling banter, ora gelem kalah gitu. Kalau ada orang yang merasa mengganggu, mereka harus kita kalahkan. Ingin menguasai, menangan dhewe ra gelem kalah, niku nafsu amarah yang menguasai. Nah, tapi kalau yang kedua, nafsu yang merusak itu namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah niku nafsu yang digambarkan sebagaimana hewan babi. Karena dia hanya mikir bagaimana bisa makan enak, tidur nyenyak, kawin dengan pasangan yang banyak. Nah, itu katanya di dalam kitab itu. Maka kalau hati kita memimpin sehingga akal kita, nafsu kita tunduk kepada hati kita, yang kita arahkan kepada Allah, maka itu yang disebut dengan nafsul mutmainah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka kalau kita bicara dengan profesional dan amanah, maka profesional itu bagaimana kita bisa bersikap, yang amanah itu bagaimana kita bersikap sehingga seluruh apa yang diberikan tanggung jawab kepada kita bisa kita laksanakan dengan hati yang baik, ya, dengan nafsu yang membara karena dalam kebaikan, dan dengan akal yang tercerahkan. Itu yang disebut dengan profesional dan amanah. Itu menurut beberapa hal yang saya kutip dari beberapa kitab. Untuk materi lebih jelas nanti saya share lewat Bu Nila, bisa saya sudah nulis materinya untuk pagi ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah hati itu masih 20 menit, berapa menit tuh? Hati itu punya tentara. Karena tadi kan hati harus menjadi presiden dari diri kita, kayak ibarat pemilu, maka hidup kita itu tugasnya memenangkan hati ini menjadi pemimpin kita. Nah, hati itu punya 3 tentara, sebagaimana negara punya angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Maka hati itu yang pertama, dia harus memiliki iman, ya. Sebab tanpa iman itu tidak ada jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, orang yang beriman itu tidak peduli laki-laki atau perempuan, dijamin pasti masuk surga. Silakan nanti baca surat An-Nisa ayat yang ke-124. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Nah, barang siapa yang beramal kebaikan dan dia iman, tidak peduli laki-laki atau perempuan, maka dia pasti masuk surga.
Karena banyak orang yang berbuat kebaikan tapi tidak didasari iman, itu tidak akan mengantarkan ke dalam kebahagiaan di akhirat. Nah, kalau di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-57, bahkan Allah menjamin kebaikan di dunia. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahum hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, tapi dia dalam keadaan iman, maka walanuhyanahum, pasti aku akan menjadikan hidupnya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik mungkin tidak punya jabatan, jadi kepala sekolah, tapi hidupnya tentram. Nah, tidak jadi presiden, tapi damai di rumah. Nah, tidak kaya mungkin, tapi keluarganya sejahtera semua. Kayak Pak Wasir itu ya. Tidak apa-apa, tapi kita bahagia, selalu tidak pernah mengeluh. Nah, itu kehidupan yang baik. Itu hanya bisa dicapai ketika hati kita berisi dengan iman. Nah, yang kedua, kalau sudah iman, kemudian kita bisa berserah diri, taat kepada apa yang diperintahkan Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tunduk, taat itu bahasa agama kita namanya Islam. Nah, Islam artinya tunduk. Maka ketika kita tunduk kepada syariat Allah, itu yang disebut kita ini amanah. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak Islam gimana? Ya, pesan Allah aja sampai tiap saat menjadi rukun ketika kita khutbah Jumat ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Kalau tidak Islam, maka seluruh amal kita di dunia ini nanti di akhirat akan tertolak. Dan kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Bahkan digambarkan seperti orang yang fata morgana kalau dia tidak Islam. Di dunia sudah berbuat baik, dermawan, sosialnya bagus, kepemimpinannya hop, tapi ya tidak berislam. Maka dia berharap mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari amalnya, tapi ketika di akhirat tertolak semua amalnya. Dalam surah Ali Imran ya, ayat 85. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, selain ia taat kepada Allah, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan, sama siapa yang dia tunduk tidak kepada Islam, tidak kepada syariat Allah ya, fala yuqbala minhu, maka tertolaklah semua amalnya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Yang ketiga, tentaranya adalah syukur. Nah, Bapak Ibu diparingi sehat, diparingi kesempatan kok nggak tindak ngaji, itu tandanya wong syukur. Ya, dikasih bisa lulus sarjana, dipakai untuk mengajarkan ilmu yang baik, itu tandanya wong syukur. Karena hakikat syukur, kata Imam Ghazali, menjadikan nikmat dari Allah untuk taat kepada Allah. Karena banyak orang yang diparingi mata, telinga, hati, tapi tidak dipakai untuk taat. Bahkan Allah mengatakan, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wahai Muhammad, telah aku jadikan engkau dan aku beri engkau pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati. Qalilan ma tashkurun. Tapi banyak di antara kalian tuh yang tidak bersyukur. Sedikit sekali di antara kalian itu yang bersyukur. Artinya kita bisa memanfaatkan semua nikmat Allah untuk taat kepada Allah, itu tanda kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari materi kita yang pertama, kalau kita ingin memang profesional dan amanah, ya kita pertama harus meyakini diri kita, mengisi hati kita, menjadikan hati kita ini sebagai raja dalam diri kita.
Sehingga semua perbuatan, tindakan, nafsu, akal itu tunduk kepada hati kita. Yang kedua, hati kita ini mari kita perkuat dengan iman, Islam, dan syukur. Kalau bekal kita ini tiga ini dalam menghadapi berbagai masalah, insya Allah seberat apapun masalah itu tidak akan jadi masalah. Nah, demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa semoga Allah memudahkan semua urusan kita baik di dunia maupun di akhirat, menjadikan hidup kita ini lebih bermakna. Lima do'ilah wali syafaati Rasulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al dinana dina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khasiin wa ruku'ana ruku'al mutawaddiin wa sujudana sujudal mutadariin wa niyatana niyatal mukhlisin wa a'malana a'malas salihin wa dzunubana dzunubal mustaghfirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Furdan Rahmadi SPD MBT yang telah memberikan tausiah kepada kita. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Acara berikutnya adalah lain-lain yang akan dipandu oleh Ibu Martina SPD. Kepada Bu Martina kami persilahkan. Bismillah.